Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan-rekan sekalian di channel YouTube tutorial PowerPoint bersama saya Hadi Mustafa. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sama-sama kita belajar membuat tampilan dalam sebuah metodologi penelitian. Terkadang dikala kita di saat ujian proposal maupun sebelum praskripsi, kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah presentasi untuk menyampaikan proposal dari penelitian yang kita sajikan. Ada kalanya kita menemui kesulitan pada saat membuat tampilan dari metode penelitian. Nah, di sini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya membuat teknik ya daripada tampilan slide presentasi untuk metode penelitian agar bisa lebih menarik dan bisa menjadi nilai tambah dari dewan penguji terhadap proposal yang akan kita sajikan. Ini contohnya ya. Di sini saya berikan ya gambaran sudah saya buatkan ya. Ini gambar ya, bisa rekan-rekan ambil dari internet ya, silakan gambar yang kira-kira menjadi daya tarik bagi rekan-rekan sekalian ya. Ini contoh daripada metode penelitian. Di sini saya buatkan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analis data. Kemudian kita menampilkan khusus untuk poin yang pertama, ya bisa klik lagi, maka 5432 akan menghilang. Maka di sini kita akan menjelaskan khusus daripada poin pertama yaitu jenis penelitian. Ya, adapun jenis penelitian adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian poin keduanya waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ya bla 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 seterusnya ya. Kemudian ketiga metode pengumpulan data, seterusnya keterangannya. Keempat sumber data dan informan. Demikian penjelasan yang kita tampilkan. Dan yang kelima metode analisis data. Ini keterangan yang kita sajikan kepada dewan penguji. Nah, ini sebuah tampilan yang tidak harus menampilkan kata-kata yang terlalu menumpuk di dalam layar slide presentasi kita. Ini sebuah etika, adab dalam sebuah presentasi bahwa diusahakan slide presentasi yang kita tampilkan tidak terlalu banyak kata-kata yang kita tampilkan sehingga akan membuat audiens ataupun yang menerima sajian presentasi kita dibuat pusing karena terlalu banyak huruf-huruf yang kita tampilkan. Nah, di sini yang dapat kita berikan ya untuk dalam penyajian metode penelitian dalam sebuah proposal skripsi ataupun tesis dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana menampilkan ataupun membuat efek yang tadi kita lihat bersama-sama ya. Untuk itu ya kita tampilkan ya dari awal lagi ya. Demikian kita buka slide show-nya ya seperti ini. Ya. Kemudian gini. Seterusnya sampai kepada yang kedua, satu menghilang, dan seterusnya sampai dengan kepada poin 5. Nah, untuk membuat ini ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut menuju ke TKP-nya. Oke?
Baik rekan-rekan, di sini saya sudah buat contoh kosongnya. Ya, contoh kosong terlebih dahulu kita keluarkan animation pane-nya di sini. Ya. Nah, di sini di mana gambar-gambar ini tidak ada animasi khusus. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara membuat efek daripada metode penelitian ini dengan uh, motif kayu? Ya, ini saya contohkan sedikit para rekan-rekan sekalian. Ya, kita bisa ambil ya shape di sini, ya seperti ini. Kemudian kita buat dia format shape. Kita buat picture pattern fill ya di sini. Picture or text tool. Nah, ini ya, picture or text tool. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada efek yang di bagian fill-nya, picture or texture fill. Kita bisa lihat di teksturnya. Ini bisa kita pilih. Kalau yang ini mungkin terlalu gelap, maka kita bisa memilih ini. Ini contoh ya, kalau saya klik ini maka ini berubah ya, seperti contoh masing-masing ya. Maka di sini saya memberikan efek kayu yang lebih mudah. Nah, ini. Baru kemudian setelah kita isi daripada tekstur kotak ini, ya kita bisa klik lagi kanan, kita bisa edit teks ya. Seperti ini satu ya, jenis penelitian. Ya, baru kita blok dan kita perbesar hurufnya dan bisa kita pertebal dengan Arial Black ya. Bisa kita perpanjang ya, seperti ini ya. Nanti kemudian kita bisa buat dia format. Di sini set effects, kita buat bevel ya, kita buat motif seperti ini ya. Maka terbentuklah dia gambar seperti ini. Ini segala contoh ya. Nanti setelah kita membentuk ini ya seperti ini, lalu kita blok semuanya untuk papan tanda ini ya. Lalu kita edit dia dengan editing 3 dimensi ya, 3D rotation. Kita klik sini paling bawah, lihat, maka akan tampil di samping sebelah kanan ya. Kita klik rotasi ya. Kita buat di sini, kita ambil di sini ya. Silakan nanti rekan-rekan pilih saja ya. Kita contohkan ini ya. Kemudian kita atur saja posisinya ya seperti ini. Kemudian bisa seperti ini ataupun juga dia mau ke atas, diatur saja sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian ya. Kemudian ini kita bisa perbesar seperti demikian tampaknya ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita buat seperti ini ya, kemudian kita tambahkan di shape ya. Insert shape lagi ya, kita ambil bagian untuk call outs ya. Ini gambar-gambar seolah-olah ada ucapan ya seperti ini. Ini bisa tertarik yang kuningnya untuk memperpanjang tanda seperti ini ya. Kemudian kita bisa masukkan kata-katanya ya. Ini saya sengaja buat terpisah, tidak bersamaan dengan box call out-nya. Kemudian ini ya contohnya. Nah, ini fungsinya nanti kita akan membuat animasi dari masing-masing huruf ini ya, masing-masing daripada bagian gambar-gambar yang ada. Kita tutup dulu ya. Maka pertama di sini kita buat ya, kita buat metode penelitiannya, kita add animasinya ya, bisa kita fly in, kita buat dia dari right kanan. Ini kita bisa tambahkan gambarnya. Mungkin kita bisa buat di sini dia dissolve in ataupun apa, silakan. Oke. Kita buat di sini dia mengikuti with previous ya. Lalu kita klik ya, gambar ini. Gambar ini ya, seperti ini. Lalu kita add animasi dia dengan
wipe. Ya, seperti ini. Kalau tadi dia tampil dari bawah ke atas, maka kita ubah efek optionnya, kita buat dia dari from left, ya. Nah, di sini dia untuk start animasinya dia with previous, maka kita bisa buat untuk yang 2, 3, 4, 5-nya, ya, kita bisa buat dia after previous, ya. Jadi dia akan keluar secara berurutan, tidak langsung serentak. Kita lihat dulu hasilnya, ya. Seperti ini, kan? Ya. Kembali lagi. Lalu kita tampilkan dialog daripada profesor ini, ya. Kita tampilkan dia, ya. Klik animasi, lalu kita klik dia untuk efeknya wipe juga, ya. Ini dari bawah ke atas. Lalu kita tampilkan, ya, tampilkan tanda tanyanya. Ya, tampilkan tanda tanyanya bisa dengan dissolving, ya. Kemudian kita tambahkan lagi dia more, ya, dengan titter, ya, getar seperti ini. Ya, titter ini bisa kita buat dia menjadi after previous, ya, di sininya aja. Kita buat after previous. Kemudian untuk getarnya kita buat, ya, timingnya bisa kita buat 10 atau until end set juga tidak apa-apa, kita buat 10 saja, ya, sehingga dia akan tandanya akan bergetar, ya, 10 kali getaran. Kita lihat hasilnya, ya, sudah tampak hasilnya gini, ya. Ini untuk halaman yang pertama. Kemudian halaman yang kedua yaitu kita menghilangkan, ya, poin 5, 4, 3, 2, ya, kita hilangkan, kemudian kita tampilkan hanya menunjukkan yang poin pertama dengan penjelasan masing-masing, ya. Kembali lagi, ya. Nah, kemudian kita buat dia duplikat slide, ya. Kita buat duplikat slide. Ini tengok, ya, tadi duplikat slide. Lalu kita buang semua efek ini, ya, dia semua. Kemudian metode kita buat dia more exit effect ripple, ya. Demikian juga ini more exit effect juga kita buat ripple, nah, ya, sama demikian juga more exit effectnya. Oke, yang kedua juga sama, ya. Oke, dan kita buat dia berurutan, ya, berurutan atau previous. Ada hasilnya, ya. Kita arahkan keempat ini, ya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, kita buat dia dari kanan ke kiri, ya, seperti ini. Setelah itu, ya, kita buat, ya, untuk boxnya, kalimatnya, ya, kita perangkatkan ini sudah jadi, ya. Dan ini jangan lupa kita hilangkan terlebih dahulu, ya, tanda-tandanya. Kita hilangkan, kita del, ya. Kemudian kita masukkan, ya, dia di sini. Kemudian kita buat ini nanti bisa kita buat animasinya, ya, sama. Kita buat wipe juga untuk efek masuk, ya. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Seolah-olah profesor ini sudah menemukan jawaban dari jenis penelitian, ya. Selanjutnya, ya, kita tambahkan juga di sini, ya, untuk yang khusus kalimat ini kita tambahkan add animasi exit effect, bisa kita buat wipe juga, ya. Demikian hasil ini. Lalu untuk yang
jenis penelitian. Kita tambahkan lagi dia animasi sama exit effect, ya, kita arahkan dia dari kanan ke kiri. Kita lihat hasilnya, ya. Profesor menemukan jawaban, kemudian hilang, penelitian juga hilang, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada untuk yang poin kedua, ya, poin kedua. Lalu kita ini duplikat slide lagi, ya. Kita buang yang satu, ya, kemudian kita buang 3, 4, 5, ya. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Kita tambahkan dia ini add animasi untuk untuk mempermudah, ya. Kita hapus aja semuanya. Di sini kita masukkan dia, ya, dengan wipe juga dari kiri ke kanan. Kemudian ini bisa kita ubah, ya, dengan kalimat waktu dan tempat, ya, tempat sesuai dengan materi penjelasan yang akan kita sajikan. Setelah ini masuk, ya, setelah ini masuk contoh, ya, maka ini pun juga kita buat dia, ya, wipe juga. Kemudian kita tambah add animasi, more exit, wipe juga, add animasi, exit, wipe juga, ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga kita tinggal duplikat slide lagi, ya, lalu kita hapus yang nomor 2 ini, ya, kita copy dari sini, kita masukkan di sini, ya, kita masukkan di sini, kita hapus dulu semuanya ini, kita memudahkan saja, ya, kita masukkan dia, wipe lagi, arahkan dia dari ini, kemudian ini kita buat wipe lagi, ya, untuk menjelaskan, oke. Dan kita tinggal mengganti, ya, kalimatnya metode pull data. Setelah kita menjelaskan, kita add animasi, ya, kita wipe lagi, dan terakhir juga ini kita buat dia add animasi, kita buat wipe juga, ya, kita buat dia keluar. Kemudian kita tambahkan lagi, ya, duplikatkan lagi, ya, kita hapus yang 3, kita ganti dia dengan poin 4, ya, kita ganti dia dengan poin 4, kita hapus ini lagi, ya, kita buat dia add animasi, jangan lupa tetap pakai wipe, ya, menuju dari kiri. Lalu kita ini juga kita buat wipe juga. Kemudian setelah kita menjelaskan, kita tambahkan, ya, add animasi, dia keluar. Jangan lupa ini pun juga kita tambahkan add animasi juga, ya, dengan wipe juga keluar. Dan jangan lupa, ya, from right. Dan yang terakhir, kemudian duplikat slide, kita hapus yang keempat ini, kita masukkan lagi yang kelima. Nah, di sini metode analisis data, ganti lagi analisis data, ya. Nah, ini kita hapus dulu semuanya, kita
add animasi, ya, kita buat dia wipe. Jangan lupa from left, dan kita buat ini juga wipe, ya. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan, kita tambahkan lagi animasi di sini, ya, exit-nya, wipe juga. Oke, dan kemudian kita tambahkan add-nya juga di sini exit, ya. Kita arahkan dia from right. Seperti ini rekan-rekan, bisa kita lihat lagi. Jelaskan, ya. Nih. Kita lihat dari awal. Ini adalah contoh semuanya, ya. Dan kita buat hasil kita tadi dari sini, ya. Kita lihat. Yang pertama Jispitian, ini hasilnya, ya, begini. Lalu menghilang, muncul penjelasan, kemudian hilang, menjelaskan nomor 2, sama. Kemudian yang ketiga, sama. Keempat, dan yang kelima, ya, kita menjelaskan metode analisis data. Bagaimana rekan-rekan? Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya menonton daripada channel YouTube saya tentang tutorial PowerPoint. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi ilmu yang barokah. Dan saya memohon kepada rekan-rekan sekalian sebelum meninggalkan channel ini untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, kemudian share, dan terakhir subscribe. Akhir kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.